kita akan belajar tentang masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad. Bagaimana kondisi masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad. Yasrib itu adalah nama dari kota Madinah. Jadi kota Madinah itu dulunya bernama Yasrib. Kemudian setelah Nabi Muhammad hijrah, diganti namanya dengan Madinah. Nah, sekarang kita baca bukunya biar tahu bagaimana kondisi masyarakat Yasrib sebelum Nabi Muhammad hijrah. Tahukah kamu di manakah kota Yasrib berada? Kota Yasrib itu berada di Jazirah Arab. Kota yang strategis, ya, letaknya strategis dalam jalur perdagangan. Sebelum Nabi Muhammad hijrah, masyarakat Yasrib ini mempunyai kepercayaan agama Nasrani, agama Yahudi, dan kepercayaan terhadap benda-benda alam. Ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu hijrah ke Yasrib, masyarakatnya menganut agama apa? Nasrani, Yahudi, dan menganut percaya kepada benda-benda alam. Nah, Yasrib itu masyarakatnya mayoritas itu adalah orang-orang pendatang. Di antaranya ada suku Aus dan Khazraj serta suku Yahudi. Ya. Jadi orang-orang Yasrib itu kebanyakan adalah orang pendatang, bukan asli penduduk dari situ, ya, kebanyakan orang pendatang. Nah, suku yang paling besar itu adalah suku Aus dan Khazraj. Kemudian ada juga orang-orang Yahudi. Nah, itu yang paling banyak orang yang tinggal di Yasrib. Nah, Yasrib itu adalah daerah yang subur. Mata pencaharian masyarakatnya adalah bercocok tanam, berdagang, dan beternak. Kebanyakan orang-orang Yasrib itu pekerjaannya sebagai apa? Petani, terus berdagang, dan berternak. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia gambaran kondisi Yasrib zaman dahulu, ya. Oke, kita lanjut membacanya. Kepercayaan masyarakat Yasrib sebelum Nabi Muhammad hijrah. Kepercayaan masyarakat Yasrib sebelum Nabi Muhammad hijrah itu ada 3. Sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah, ya, ke Yasrib itu mereka orang-orang Yasrib menganut agama Yahudi, Nasrani, dan ada yang percaya kepada kekuatan benda-benda dan kekuatan alam. Yang pertama, agama Yahudi. Agama Yahudi bersumber dari ajaran Nabi Musa, ya, masih ingat ya? Agama Yahudi itu bersumber dari ajaran Nabi Musa yang kitab sucinya adalah Taurat. Tapi, nah, ada tapinya ini, meskipun berasal dari Nabi Musa, tapi mereka ini sudah menyimpang dari ajaran agama yang diajarkan oleh Nabi Musa. Ya, padahal Nabi Musa itu mengajarkan untuk beriman kepada Allah dan percaya kepada rasul-rasul Allah. Tapi orang-orang Yahudi yang sekarang itu mereka sudah menyimpang, tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi Musa dulu. Sebelum Nabi Musa wafat, mereka ingkar dan menyembah patung sapi yang dianggap sebagai Tuhan. Jadi orang Yahudi itu dari dulu itu terkenal orang yang ngeyel, suka membantah. Nabi-nabinya dibantah semua. Ya, disuruh apa? Dibantah. Disuruh apa? Dibantah, ya. Orang Yahudi itu terkenal orang yang suka membantah. Nah, mereka sebelum Nabi Musa wafat, mereka justru malah menyembah patung sapi yang dianggap sebagai Tuhan. Nah, agama Yahudi ini masuk ke Yasrib dibawa oleh bangsa Yahudi pada abad ke-1 dan ke-2.
mereka dikejar-kejar oleh bangsa Romawi karena melakukan pemberontakan. Jadi mereka dikejar oleh orang-orang Romawi karena mereka melakukan pemberontakan. Ya, jadi tadi ya dibilang ya orang-orang Yahudi itu suka membantah, suka memberontak. Nah, mereka akhirnya lari dari Romawi karena dikejar oleh bangsa Romawi tadi itu dan sampai ke daerah Arab, ya, sampai ke Jazirah Arab. Agama Yahudi ini dianut oleh sebagian besar masyarakat Yasrib. Agama Yahudi dianut oleh beberapa suku-suku, antara lain Bani Koinuko, Bani Nadir, Bani Gatafan, dan Bani Quraidah. Jadi lumayan banyak ya penganutnya agama Yahudi ini. Kemudian yang kedua, ada juga yang beragama Nasrani. Nasrani. Tahukah kamu apa itu agama Nasrani? Agama Nasrani itu berasal dari ajaran Nabi Isa. Kalau tadi Yahudi itu berasal dari ajarannya Nabi Musa, tetapi yang sudah diselewengkan. Nah, kalau Nasrani itu berasal dari ajaran Nabi Isa, yang kitab sucinya adalah Injil. Agama Nasrani meyakini bahwa ada 3 Tuhan atau Trinitas, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini juga sudah menyimpang ya, sudah menyimpang jauh dari ajarannya Nabi Isa. Padahal kalau Nabi Isa sendiri mengajarkan apa? Allah itu Esa, ya, menyembah hanya kepada Allah. Ya, Allah nggak punya bapak, nggak punya anak, ya, tapi karena agama Nasrani ini sudah diselewengkan oleh pengikutnya, ya, jadi apa? Sudah jauh berbeda dengan ajarannya Nabi Isa. Sudah ingkar pengikutnya agama Nasrani ini sudah jauh menyimpang. Nah, di dalam agama Nasrani ini juga menganggap bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Masyarakat Yasrib yang memeluk agama Nasrani adalah kelompok kecil saja. Jadi cuma sedikit ya, yang paling banyak tadi apa? Orang-orang Yahudi. Yang agamanya Nasrani ini hanya kelompok kecil sedikit. Mereka berasal dari Bani Najran. Agama Nasrani masuk ke Yasrib pada tahun 343 Masehi. Ketika itu Kaisar Romawi mengirimkan orang-orang untuk menyebarkan agama Nasrani ke Yasrib. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga itu adalah orang-orang yang percaya kepada benda-benda dan kekuatan alam. Maksudnya apa? Maksudnya, kepercayaan kepada benda-benda merupakan kepercayaan terhadap kekuatan roh yang mendiami benda. Jadi misalkan, bahkan ini dulu di Indonesia pun juga banyak ya. Jadi dulu, orang-orang zaman dulu itu mereka percaya bahwa pohon yang sudah berumur ratusan tahun, pohonnya besar, sudah sangat tua sekali. Nah, mereka percaya pohon ini punya kekuatan, ya. Jadinya disembah. Karena pohon ini punya kekuatan, mereka yakin bahwa pohon ini yang memberi mereka kehidupan, ya. Jadi harus Harus nggak boleh sembarangan sama pohon ini. Akhirnya ada yang ngasih sesaji, ya, ada yang membakar kemenyan di bawah pohon itu, misalnya seperti itu, ya. Mereka percaya pada kekuatan pohon. Misalnya ada lagi yang menganggap bahwa Gunung Merapi nih, Gunung Merapi yang ada di Jogja, ya, di Magelang juga kelihatan ya. Nah, itu dia punya kekuatan. Nah, akhirnya mereka mengkeramatkan Gunung Merapi, ada penunggunya, punya kekuatan. Nah, ini mereka itu maksudnya percaya kepada benda-benda dan kekuatan alam tuh misalnya seperti itu. Sedangkan kepercayaan kepada kekuatan alam adalah kepercayaan bahwa segala benda itu memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, kalau percaya kepada benda-benda itu misalnya percaya kepada kekuatan pohon, ya, karena pohonnya sudah tua,
pohonnya sudah berusia ratusan tahun, akhirnya dianggap keramat, pohonnya dianggap sakti, ada penunggunya, misalnya seperti itu. Nah, sedangkan percaya kepada kekuatan alam, misalnya percaya kepada kekuatan Gunung Merapi, ya, akhirnya Gunung Merapi ini dianggap keramat, dianggap punya kekuatan, ya, nggak boleh apa, sembarangan. Ada ritual-ritual khusus yang dilakukan untuk menghormati Gunung Merapi tadi, misalnya seperti itu. Nah, di Yastrib di Arab sana juga ada kepercayaan seperti itu, ya. Selain memeluk agama Yahudi dan Nasrani, masyarakat Yastrib mereka sebagian juga masih mengikuti agama nenek moyangnya, ya. Mereka menyembah pohon, menyembah batu, sungai, matahari, bulan, dan sebagainya, ya. Mereka percaya bahwa benda-benda tadi itu memiliki kekuatan dan bisa mempengaruhi kehidupan manusia, gitu ya. Nggak di Arab, nggak di Indonesia, ya. Orang-orangnya dulu juga sama, percaya terhadap kekuatan benda-benda. Nah, kita lanjut kondisi sosial masyarakat Yastrib sebelum Nabi Muhammad hijrah. Kota Yastrib yang letaknya strategis membuat orang-orang ingin tinggal di kota itu, sehingga penduduk Yastrib sebagian besar adalah pendatang, ya, karena letaknya itu strategis, dilewati oleh orang-orang, ya, merupakan tempat yang strategis untuk berdagang. Jadi orang-orang pada ingin tinggal di situ karena dianggap menguntungkan, ya. Nah, jadi sebagian besar orang-orang Yastrib itu adalah pendatang. Mereka adalah bangsa Yaman, orang Arab yang berasal dari Yaman, ya, yang terkenal dengan suku Aus dan Khazraj, dengan bangsa Yahudi yang terkenal dengan suku Yahudi. Ya, jadi kebanyakan orang-orang Yastrib itu adalah pendatang, bukan penduduk asli dari situ, ya. Nah, suku Aus dan Khazraj. Nama suku Aus dan Khazraj berasal dari nama dua orang laki-laki kakak beradik, Aus dan Khazraj. Awal mulanya itu dari Aus, ya, ada dua orang laki-laki namanya Aus dan Khazraj. Nah, kemudian mereka beranak pinak, punya keturunan banyak, ya. Keturunan mereka akhirnya terbagi menjadi dua kelompok yang mempunyai anggota sama banyaknya dan sama kuatnya. Jadi dari dua kakak beradik ini tadi masing-masing kemudian punya keturunan dan mereka menjadi penduduk yang sama-sama kuatnya. Ya, jadi dua suku ini sama-sama kuatnya. Mereka ini suka sekali bermusuhan, ya. Bahkan kedua suku ini mereka saling berselisih itu sudah lama sekali, sampai mereka itu sudah berselisih selama 120 tahun. Jadi nggak pernah akur kedua suku ini. Suku apa? Suku Aus dan suku Khazraj. Tidak pernah akur. Selama ratusan tahun mereka selalu berselisih. Tidak ada bangsa atau golongan yang bisa mendamaikan mereka. Suku Aus dan Khazraj adalah bangsa Arab pendatang yang berasal dari Yaman. Mereka datang ke Yastrib diperkirakan pada tahun 300 Masehi secara bergelombang. Kedatangannya ke Yastrib disebabkan bencana alam berupa banjir besar karena hancurnya bendungan Ma'arib yang dibangun oleh Ratu Balqis dari kerajaan Saba. Selain bencana alam, kedatangan suku Aus dan Khazraj dikarenakan perselisihan yang berkepanjangan di negara asal mereka. Jadi dari dulu, dari sebelum mereka datang ke Yastrib itu mereka sudah bermusuhan, ya. Mereka asalnya dari Yaman. Kemudian mereka datang berbondong-bondong karena ada bencana alam di negara asal mereka, ya, dari Yaman. Kemudian mereka hijrah ke Yastrib. Kemudian yang kedua ada suku Yahudi. Suku Yahudi yang berada di Yastrib itu mereka juga adalah orang-orang pendatang, bukan asli dari situ, ya. Mereka berasal dari wilayah Arab bagian utara.
kedatangan suku Yahudi ke Yasrib pada abad ke-1 dan ke-2 Masehi secara bergelombang juga. Mereka datang ke Yasrib untuk menghindar dari kejaran bangsa Romawi yang menganggap bahwa suku Yahudi adalah kaum pemberontak di negaranya. Jadi mereka diusir oleh orang-orang Romawi karena mereka memberontak pada negara. Ya. Nah, suku Yahudi melakukan pemberontakan terhadap bangsa Romawi yang berkuasa pada waktu itu. Suku Yahudi di Yasrib terdiri dari 3 kabilah besar, yaitu kabilah Koinuko, Nadir, dan Quraidah. Bani Koinuko, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Itu yang besar. Terdiri dari kelompok besar itu ya. Nah, mereka di Yasrib ini menempati wilayah yang berbeda-beda. Bani Nadir mendiami wilayah di lembah Batan. Bani Quraidah mendiami wilayah Mazhur di sebelah selatan Madinah. Sedangkan Bani Koinuko mendiami wilayah kota Madinah. Walaupun mereka sesama suku Yahudi, tetapi mereka juga sering berselisih. Nah, sama seperti suku Aus dan Khazraj tadi ya. Di antara 3 kelompok besar orang Yahudi ini juga mereka sering berselisih, sering bermusuhan. Gitu ya. Oke. Ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi hari Senin ya.